Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi hari ini saya akan menyampaikan materi administrasi sistem jaringan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari panel ya di administrasi sistem jaringan pada materi yang lalu, sudah praktek. Walaupun dalam prakteknya ada yang belum berhasil, ada yang sudah sampai selesai atau bahkan masih dalam proses instalasi. Karena memang untuk proses instalasi Vesta CP untuk panel memang memerlukan waktu yang sangat lama ya, tidak bisa dalam satu kali pertemuan itu langsung selesai karena terbatas oleh waktu. Setelah saya mengamati itu banyak dari kalian itu masih banyak yang belum mengerti, banyak yang belum paham tentang apa sih itu server, apa itu sih Linux yang kita pelajari itu fungsinya untuk apa, kemudian fungsi-fungsi dasar, perintah-perintah dasar Linux itu juga masih banyak yang belum paham, dan kalau praktek itu asal diketik tidak tahu maksudnya. Karena itu terpaksa ini saya mengulang lagi untuk materi kelas 11 ya, karena untuk masuk di materi kelas 12 itu syaratnya kalian harus paham materi kelas 11 harus dikuasai, sedangkan kemampuan kalian itu belum sampai di situ. Jadi ya ini saya matangkan lagi di materi kelas 11 mulai dari jaringan dasar, IP address, kemudian perintah-perintah dasar Linux, konfigurasi dasar Linux menggunakan CLI yang harusnya itu kalian sudah kuasai di kelas 11 seperti itu. Jadi kita kelas 12 tapi materinya masih kelas 11, nggak masalah ya, daripada nanti materi kelas 12 kita ngejar materi tetapi tidak tahu apa maksudnya, ya lebih baik kita dari dasar kembali. Untuk materi kelas 11 ini materi apa ya, CLI ya ini ya. Saya menggunakan modul Debian. Ini konfigurasi Debian server. Ini materi kelas 10 sampai kelas 12 semuanya ada di dalam satu modul ini. Jadi cukup satu modul ini untuk semuanya. Dari PLC Telkom. Langsung ke materi awal, saya mulai dari jenis-jenis jaringan. Ini saya yakin ada beberapa dari kalian yang belum mengerti apa itu jaringan komputer, padahal kita jurusan TKJ. Itu kan sesuatu yang sangat apa ya, jurusannya sendiri tapi tidak tahu apa yang dipelajari. Tahunya hanya komputer ngetik seperti itu, padahal komputer itu kan tidak melulu mengetik apa ya seperti itu, tidak. TKJ itu luas ya, yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa kelas kemarin. Langsung ke materi aja. Jenis jaringan itu secara umum dibedakan mulai dari fungsinya, media transmisi, dan cakupan areanya. Berdasarkan fungsi jaringan itu ada dua, jaringan client server dan jaringan peer to peer. Jaringan client server ini materi kelas 10. Client server ada client. Server berasal dari bahasa Inggris service yang artinya melayani. Jadi jaringan client server di sini adalah komputer, sebuah jaringan komputer yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer server adalah sebuah komputer yang menyediakan fasilitas, yang menyediakan layanan yang akan dimanfaatkan oleh klien. Itu jaringan client server. Kemudian jenis jaringan yang kedua berdasarkan fungsinya ada jaringan peer to peer. Agak berisik ya, di sebelah masih ada pembangunan. Jaringan peer to peer, jaringan di mana tidak ada client server, tetapi
komputer yang tersambung di jaringan peer-to-peer itu mempunyai kedudukan yang sama. Bisa diakses oleh semua komputer, berperan sebagai server maupun klien. Ya. Misalnya sharing data A, B, C, D, komputer A, komputer B, komputer D. Komputer A mengambil data dari komputer C, komputer C mengambil data dari komputer A, komputer A mengambil data dari B, begitu seterusnya. Tidak ada yang komputer khusus yang berperan sebagai server. Semua komputer tersebut mempunyai kedudukan yang sama, itu jaringan peer-to-peer. Kemudian jenis jaringan berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisi ada jaringan wired network dan wireless network. Wired itu jaringan kabel. Seperti yang ada di lab-lab itu menggunakan jaringan kabel. Kabelnya pun bermacam-macam, mulai dari kabel OTP, kabel koaksial maupun fiber optik. Kemudian yang kedua, jenis jaringan yang kedua berdasarkan media transmisi. Yang pertama, yang kedua itu adalah wireless network. Kalau yang pertama wired itu dari kabel, wireless itu tidak ada. Berarti di sini menggunakan media nirkabel, menggunakan frekuensi jaringan tanpa kabel, menggunakan media gelombang radio, infrared atau bluetooth sebagai media penghantarnya. Contohnya wifi, hotspot dan lain sebagainya itu. Kemudian berdasarkan area cakupan luas jaringan ada 4, LAN, MAN, WAN dan internet. Itu sudah tahu semuanya. Kemudian masuk di TCP/IP. Ini basic dari jaringan adalah TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah aturan standar yang digunakan untuk berkomunikasi antar berbagai jenis komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer. Aturan ini ditetapkan oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, yang dikembangkan pada akhir tahun 70-an. TCP/IP adalah sebuah bahasa internasional ya. Karena ini sebuah protokol aturan standar, semuanya memakai ini. Bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi antar manusia. Misalnya saja orang Indonesia yang bertemu dengan orang Jepang dan orang Rusia. Mereka bertiga bertemu tapi berkomunikasi dengan bahasa masing-masing. Tentunya tidak akan nyambung kan. Makanya perlu penerjemah. Harus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional seperti yang telah ditetapkan agar mereka bisa saling mengerti, bisa saling berkomunikasi. Misalnya itu seperti ini. HP kan bermacam-macam. Sama-sama Android, mereknya berbeda-beda dan itu semuanya bisa komunikasi menggunakan perantara TCP/IP, penerjemah. Contohnya itu tadi ya. Misalnya ada turis, satu dari Indonesia, satu dari Jepang, satu dari Rusia. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi kalau tidak paham bahasanya masing-masing? Makanya perlu bahasa internasional, bahasa Inggris yang menjembatani komunikasi dari ketiga orang tersebut. Itu TCP/IP. Secara umum komponen IP adalah sebagai berikut. Ada IP address, netmask, network address, dan broadcast. Kemudian ada gateway, name server. Kita bahas IP address. Ya, IP address merupakan kombinasi unik yang dituliskan dalam angka desimal yang dibagi dalam 4 segmen. Tiap-tiap segmen tersebut mewakili 8 bit dari alamat yang memiliki panjang 32 bit keseluruhannya. Ini untuk IP address versi 4. Jumlahnya ada 32 bit. Dibagi menjadi 4 segmen. Setiap segmen ada 8 bit. Seperti itu. Dan kita tahu IP address yang sering kita gunakan ada 3 kelas ya, kelas A, kelas B, dan kelas C. Belum lagi nanti dibagi di subnetting. Di kelas 2 sudah ada subnetting. Kemudian netmask, satu subnet mask berfungsi menunjukkan beberapa pembagian panjang bit network dengan bit host untuk mengetahui berapa jumlah host yang dapat terkoneksi di dalam sebuah network. Misalnya untuk kategori alamat IP kelas C dengan netmask 255.255.255.0, maka penentuan adalah 24 bit pertama
adalah bit network dan 8 bit sisanya adalah bit host. Ini untuk kelas C secara default. Ya, ini prefix 24. Kalau prefix 25 itu beda lagi, nanti dihitung secara manual. Kemudian network address, sebuah host tidak pernah berdiri sendiri, namun memerlukan host lain yang tergabung membentuk sebuah network. Alamat network yang terbentuk inilah yang disebut sebagai network address. Network address dapat dengan membuat seluruh bit host menjadi 0. Misalnya IP address 192.168.1.1, maka dengan alamat IP kelas C, maka alamat network address-nya adalah 192.168.1.0. Itu default kelas C. Sekali lagi ini default kelas C dengan asumsi menggunakan subnet max-nya 255.255.255.0 atau /24. Kalau /25 itu nanti networknya ada 2 ya, ada 25. Kalau /25 berarti 255.255.255.128. Itu untuk subnet max-nya. Itu juga sudah diajari mesti di kelas 2 perhitungan subnetting. Kemudian broadcast address. Broadcast address adalah alamat di mana agar semua host yang berada dalam sebuah network dapat dikirim data secara simultan. Seperti biasanya broadcast itu memancarkan, menyiarkan, mengirim. Seperti kita broadcast di WA itu kan berarti kan kita mengirim pesan ke seluruh kontak yang ada di HP kita. Sama broadcast di sini agar semua host yang berada dalam sebuah network dapat dikirim secara simultan. Gunanya agar apabila ada sebuah host yang ingin mengirimkan data ke seluruh host yang ada di suatu jaringan tersebut, maka host tersebut tidak perlu membuat replika data gam sebanyak jumlah tujuan. Itu broadcast. Kemudian gateway. Sesuai dengan namanya, gateway itu pintu keluar atau pintu gerbang. Gateway adalah alamat IP yang menghubungkan sebuah jaringan dengan jaringan yang lain. Apabila sebuah host ingin berkomunikasi dengan host lain dalam sebuah jaringan yang berbeda, maka host tersebut harus melewati gateway address terlebih dahulu untuk mencapai host yang satunya. Ini juga sudah di kelas 11. Ya, ingat alamat IP gateway itu adalah alamat yang digunakan untuk keluar dari jaringan lokal. Kalau di jaringan LAN biasanya yang digunakan alamat IP gateway adalah alamat IP-nya router dari interface yang menuju ke jaringan lokal tersebut. Itu alamat gateway pada sebuah jaringan LAN ya. Sebuah LAN ada routernya misalnya. Sebuah LAN ada routernya. Ini ada nggak ya? Bentar. Belum buka install aplikasinya. Kalau di Cisco Packet Tracer itu kan kita membuat sebuah komputer, ada router, kemudian ada jaringan lain ya, ada routing dinamik, routing statik. Ya, alamat gateway ini adalah alamat IP-nya router yang menuju ke jaringan lokal tersebut. Alamat IP gateway. Kemudian name server. Name server adalah alamat IP milik sebuah server domain name service atau DNS yang bertujuan menerjemahkan sebuah domain menjadi IP address maupun sebaliknya. Domain ini adalah nama alamat di internet. Di internet misalnya www.google.com itu sebetulnya adalah sebuah alamat IP address. Tapi kenapa kita bisa mengenal dengan Google? Nah, Google sendiri itu adalah sebuah domain. Misal lagi www.smkalfalah.sch.id. Nah, di internet itu tidak mengenal nama seperti itu. Dia taunya untuk berkomunikasi adalah menggunakan IP address. Oleh sebab itu DNS dia yang merubah sebuah alamat IP menjadi sebuah alamat di internet atau domain di internet. Ya. Contoh gampangnya seperti ini. Di HP kita banyak sekali kontak nomor HP kita, nggak mungkin menghafal seluruh nomor. Nah, untuk memudahkan nomor tersebut diberi nama kontak. Misalnya kontaknya Eko, nomor HP-nya 08 sekian. Itu jauh lebih memudahkan kita dalam manajemen kontak dengan menamai nomor HP, nomor kontaknya.
Sama DNS seperti itu. Daripada kita mengunjungi suatu website atau situs harus menghafalkan IP, itu lebih sulit, lebih mudah kita menghafalkan nama domain. Misalnya YouTube, kita membuka YouTube harus menggunakan IP. Tahu IP-nya YouTube? Ya mungkin hafal kan, banyak sekali. Lebih mudah youtube.com. Nah, seperti itu. Facebook.com itu pun punya IP, dan Facebook itu sendiri adalah nama domain yang mewakili IP address dari halaman tersebut. Itu DNS. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang jaringan dasar, mengulang materi-materi yang kemarin-kemarin sudah disampaikan di kelas 11 dan kelas 10. Kemudian kita Linux. Ini juga sudah. Saya pengen di sini kenalan dulu dengan Linux. Struktur Linux itu seperti apa? Mulai dari kernel, shell, dan application. Kernel di sini adalah bagian inti dari sebuah sistem operasi, itu kernel. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadikan bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Kemudian shell, penerjemah command line interpreter, atau di sini dari kita mengetik sebuah perintah, dia akan menerjemahkan dan menjalankan ke hardware, itu shell. Pada Linux disebut sebagai terminal yang layarnya hitam, putih seperti itu. Ya, ini kan terminal. Dari sini, misalnya ya kemarin IP-nya berapa ya? Ini contoh terminal. Dari sini kita bisa mengkonfigurasi, bisa menjalankan, bisa menginstal sebuah sistem operasi Linux. Itu shell. Kemudian aplikasi adalah program yang dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Program ini dapat dibuat dengan menggunakan sejumlah utilitas seperti built-in milik shell, atau dibangun dengan bahasa pemrograman seperti C, COBOL, atau Python dan sebagainya. Itu aplikasi. Ya, kemarin saya pernah tanya hubungannya sistem operasi dengan program aplikasi. Kalau sistem operasi adalah sebuah OS, ya, operating system, sebuah software, sebuah perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer secara umum. Dia yang mengatur, memanajemen, mengelola resource sumber daya perangkat keras dari komputer, dari CPU misalnya. CPU tidak ada sistem operasinya, dia ya hanya sebuah perangkat elektronik biasa, tidak bisa dijalankan. Contohnya HP kalau tidak ada OS-nya, HP Android, misalnya Android-nya bootloop atau Android-nya korup, tidak bisa dijalankan kan, hanya sebuah perangkat elektronik seperti ini, nggak bisa hidup, melolok-melolok misalnya, nggak bisa dimanfaatkan. Nah, yang mengatur, memanajemen, menjalankan semuanya adalah sistem operasi. Kemudian program aplikasi itu sebagai program yang dibuat user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita mau mengetik menggunakan Microsoft Word, itu aplikasi. Kita mau menggambar menggunakan Corel Draw. Kita mau browsing menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Itu contoh program aplikasi. Jadi hubungan antara program aplikasi dengan sistem operasi, kalau program aplikasi dia adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dari user. Sedangkan sistem operasi dia yang menjalankan sebuah sistem komputer, pondasinya. Kalau tidak ada sistem operasi, program aplikasi nggak bisa jalan. Karena program aplikasi berjalan di atas sistem operasi. Seperti itu. Itu hubungan antara program aplikasi dengan sistem operasi. File sistem Linux ini yang masih banyak belum menguasai, ya. Sering kita menggunakan terminal, menggunakan putih, layarnya hitam seperti ini. Kita tidak tahu maksudnya yang ketik itu apa, maksudnya perintahnya itu apa. Asal diketik tidak mudeng apa ya
nanti yang akan terjadi dan bagaimana harus kembali jika salah. Ini contoh dari file system Linux. Mulai dari slash, ini berarti dia di posisi root. Root itu adalah sebuah direktori utama, direktori puncak. Di dalam root nanti dia di dalamnya ada beberapa direktori lagi, misalnya bin, boot, dev, etc, home, lib, sbin, root dan lain sebagainya. Kemudian dari direktori-direktori ini di dalamnya juga masih banyak direktori lagi. Contoh misalnya kita mau mengkonfigurasi IP menggunakan Nano. Nano itu text editor. Selain Nano ada Pico, ada Vim dan lain sebagainya. Tergantung mana yang dikuasai. Kalau saya lebih suka menggunakan Nano. Nano /etc. Maksudnya apa? Nano membuka text editor, yang dibuka apa? Slash di direktori root, di direktori etc. Ya, saya nggak Nano dulu, CD dulu. Kita pengenalan CD Cengdisk. Ini seperti Windows Explorer kalau di Windows CD/. Ini berada di direktori. Ingat, kalau ada tanda crash seperti ini, ya, tanda crash seperti ini berada di direktori root. Kita coba lihat apa yang ada di direktori root. Untuk melihat isi direktori, perintahnya adalah ls atau list. Ada bin, root, boot, dev dan lain sebagainya. Ini yang berada di direktori root. Misalnya kita mau masuk di direktori home, cd ceng direktori, pindah direktori, pindah ke direktori home, cd home. Kemudian kita lihat isinya masih kosong. Saya coba pindah ke direktori etc. Ini di direktori etc. ls. Isinya banyak. Dan ini kalian harus paham dulu sebelum masuk ke konfigurasi Linux, perintah-perintah dasar seperti ini. Ini sama kalau di Windows seperti ini. Misalnya ya, saya di direktori di direktori misalnya file modul LKS, di dalamnya ada isi dari file-file tersebut. Ini kan kalau di lihat seperti ini, di modul LKS. Misalnya di C program file, terus misalnya Visual Studio SDK. Ini kalau di Linux seperti ini slash seperti ini, sama, basicnya sama antara Linux dan Windows. Ini di direktori etc. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi, bukan konfigurasi ya, perintah dasar di Linux. Harus paham direktori-direktorinya. Ini ada keterangannya di modul ini, sudah saya bagikan di Classroom, jadi kalian bisa baca-baca. Dan materi ini adalah nanti materi yang saya gunakan untuk ujian tengah semester nanti. Ya, ujian tengah semester nanti saya gunakan materi dari sini. Ini ada root, bin, kemudian boot, dev, etc. Kita nanti sering banyak di direktori ini, direktori etc. Karena sistem konfigurasinya di sini semuanya. Kita mau mengkonfigurasi IP, konfigurasi misalnya aplikasi web server, DNS server, semuanya di sini di direktori etc. Makanya nanti kita sering menggunakan perintah cd, menggunakan perintah copy, menggunakan nano dan lain sebagainya. Harus terbiasa ngetik. Harusnya kelas 12 sudah agak seperti ini harus di kelas 11. Tapi karena banyak yang belum menguasai dan itu sebagai dasar kalian, ya harus terpaksa saya ulang lagi dari materi kelas 11. Ini dibaca sendiri nanti materi yang saya keluarkan dari modul ini untuk ujian tengah semester. Dan nanti di sini untuk materi saya sampai selesai kelas 12 saya menggunakan Debian.
menggunakan Debian, khususnya Debian 8. Tapi di modul ini masih menggunakan Debian 7, nggak masalah. Hampir sama, semuanya hampir sama. Cuma ada beberapa perintah sedikit yang tidak ada di Debian 7, ada di Debian 8. Oke, untuk yang saya sampaikan pagi ini sampai di sini dulu. Untuk instalasi konfigurasi ini saya lewati, saya anggap kalian sudah bisa install. Kalau saya ulangi lagi nggak selesai nanti ya. Ini pasti sudah bisa instalasi Debian server. Di kelas 3 kemarin menggunakan Proxmox, lebih gampang lagi ya, nggak perlu install di VirtualBox. Ini saya lewatin, berarti nanti saya langsung di konfigurasi dari dasar. Konfigurasi ya, langsung menggunakan SSH ya, menggunakan putih remote. Karena server kita tidak ada di komputer kita langsung. Server kita yang nanti gunakan untuk praktek berada di server yang lain. Kita mengaksesnya menggunakan remote, menggunakan putih seperti ini tadi yang saya praktekkan. Sudah semuanya sudah praktek menggunakan putih semua. Dan nanti kita tinggal konfigurasi IP, kemudian web server, DNS server, DHCP server, mail server, kalau bisa 5 itu. Terus gak usah ke panel-panel di kelas 12. Basicnya atau dasar dari materinya belum bisa, langsung melompat ke materi yang lebih tinggi, otomatis bingung. Berarti kita dandani dulu materi-materi yang harusnya menjadi dasar kalian biar matang dulu. Oke, cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan di pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan bisa komen di Classroom, bisa saling tanya jawab di situ. Dan untuk tugas-tugas sementara saya belum ada. Dan ingat nanti materi ini dipelajari karena yang saya gunakan tadi dari modul tersebut.